Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Cakrawala Official. Bersama saya Siti Ayuni Trianggita. Saya sering dipanggil Ayuni. Di sini sudah ada teman bincang-bincang kita. Nanti akan memperkenalkan diri. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa juga untuk di-share video ini buat teman bincang-bincang kita. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat ya. Ya, Kak, alhamdulillah. Gimana nih? Kita mau bahas apa nih? Gini, Kak. Boleh dong Kakak memperkenalkan diri Kakak dulu kepada kawan-kawan kita yang menonton video ini agar lebih mengenal gitu sama Kakak. Oke, perkenalkan ya. Mungkin ini di podcast Ruang Cakrawala Official baru pertama kali ya. Kakak gabung ya di podcastnya ya. Oh, iya, Kak. Oke. Perkenalkan, nama aku Tutut Wijayanti. Aktivitas itu kesehariannya berusaha, belajar, dan berbagi. Nah, kali ini kita bakal belajar bareng-bareng. Ini konsepnya diskusi ya, Ayuni ya. Iya, Kak. Ya kan? Jadi kita sangat terbuka dengan masukan atau wawasan dari teman-teman yang lain. Barangkali mau komen atau kasih tanggapan boleh nantinya. Dan kita ini bakal bahas dari sudut pandang umum ya. Iya, Kak. Oke, mungkin itu aja. Iya, Kak, boleh. Jadi sampai sini pembahasan yang akan kita bawakan itu soal oknum-oknum polisi yang lagi viral tuh, Kak. Dan Gimana Kak, tuh? Jadi kan yang Ayuni tahu nih ceritanya kan. Polisi ini memacari pacarnya yang mahasiswi, tapi dia nggak bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Mereka udah berpacaran selama 2 tahun dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Tapi mereka belum sah gitu kan, Kak. Jadi orang tua si korban ini belum tahu kejadiannya gitu. Jadi si korban ini melaporkan ke orang tua si cowoknya nih. Kata orang tua si cowoknya ini dia mau bertanggung jawab, tapi pas jumpa dengan orang tua si korban ini malah malah beda perkataan gitu. Jadi dia nggak mau bertanggung jawab gitu. Dengan alasan kakaknya belum menikah dan dia juga baru masuk polisi gitu. Jadi kan nggak masuk akal gitu kan ke alasannya. Jadi menurut kakak nih, Ayu ini mau nanya nih dari pembahasan yang dasar-dasar dulu nih. Menurut kakak, pandangan kakak itu kepada oknum polisi yang ada di lingkungan kakak gitu kan, Kak, maupun yang ada polisi yang ada di Kota Medan itu gimana, Kak, pandangan kakak? Oke, berat nih ya. Jadi nanti bisa dikaitkan dengan dengan oknum-oknum polisi nih jadinya. Ya. Oke, kalau kita bicara case yang sedang berkembang saat ini, isu yang sedang berkembang saat ini itu kan membahas seputar kekerasan seksual. Mungkin teman-teman yang lalu udah pada baca atau sedang update dan sedang highlight berita itu ya beberapa waktu belakangan. Baik itu di Instagram juga naik daun dia dibahas, di Twitter tagarnya bahkan trending ya kan, dan juga di berita-berita di televisi tuh lagi banyak marak sekali dibahas dan jadi buah bibir untuk masyarakat Indonesia khususnya. Nah, ketika kita mau berbicara seputar kekerasan seksual, ini kembali lagi kepada siapa pelakunya. Nah, sejauh ini dan isu yang sedang kita bahas ini, yang menjadi korbannya adalah perempuan, ya kan? Ya, Kak. Yang dititik beratkan bahwa perempuan yang menjadi korbannya, ya kan? Ya. Pada dasarnya kekerasan seksual ini merupakan suatu aktivitas yang dia menyudutkan dan membuat suatu kerugian atas pihak yang lain. Nah, di sini case-nya adalah perempuan yang dirugikan. Tapi kembali lagi pada dasarnya sekali, untuk potensi mengalami dan menerima kekerasan seksual itu berpotensi untuk laki-laki maupun perempuan. Kita bahas dasar ya. Bahas dasar seputar isu yang sedang berkembang. Kita bahas seputar kekerasan seksual dulu, baru nanti kita masuk nih gimana seputar oknumnya, polisinya. Sebenarnya kalau kita mau kaji lagi kasus ini seputar kekerasan seksual ini udah sejak dulu udah ada. Ya, Kak. Tapi kan ini kan, Kak, dalam cerita itu kan, Kak, itu mereka udah 2 tahun gitu pacaran. Terus
selama 2 tahun itu orang tuh udah sering gitu melakukan hubungan kayak gitu. Jadi itu kalau dibilang kan udah sama-sama mau gitu kan, enggak. Jadi kan apa sih Kak tips dari Kakak gitu agar bisa terhindar dari terjadinya pelecehan seksual ini? Sebenarnya kalau memang kita mau bahas kondisinya adalah oknumnya, ya kan? Ya kalau dari case yang ada sebenarnya kedua belah pihak salah ya. Pada dasarnya salah kedua belah pihak. Kita mau kaji ya, dari sudut pandang dari sisi sebagai perempuan misalnya. Ketika kita bahas ini kita harus siap logika ya. Kita harus kuat-kuat logika karena secara logika semua nih berarti. Ya kan? Iya, Kak. Mau kita kaji dari sudut pandang hukum bisa nih. Sudut pandang agama bisa kali Bisa, kan? Oke. Kalau dari tipsnya ya, Iya, Kak. banyak sekali sih yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus yang saat ini sedang berkembang, yang sedang naik daun ini. Si NW ya, Iya, Kak. ya, si NW ini ternyata memang ketika pacaran mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kembali lagi, apakah memang sebenarnya pacaran ada atau tidak ada? Atau ini hanya kultur budaya masyarakat Indonesia? Oke, saya berkaca dari postingan di Instagram Divisi Humas Polri yang tadi atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah tuh, yang menyampaikan klarifikasi di jumpa pers, disampaikan bahwa setelah dinyatakan resmi berpacaran, NW dan inisial R ternyata telah melakukan hubungan suami istri sejak 2020 hingga 2021. Ini klarifikasi dari Divisi Humas Polri. Nah, ini kan kita menjadi pertanyaan baru kan? Iya, Kak. Mereka menyampaikan bahwa setelah resmi, highlightnya kata setelah resmi berpacaran. Nah, apakah memang berpacaran ini sudah diakui oleh negara? Nah, apabila kita membahas dari sudut pandang negara ya, hukumnya, apakah memang udah disahkan? Sampai seperti itulah klarifikasi dari Divisi Humas Polri. Kan ini lucu ya kan? Iya, Kak. Oke, kita mau kaji lagi dari mana? Ini menjadi pertanyaan, muncul pertanyaannya banyak jadinya. Kalau mau kita kaji dari sudut pandang agama misalnya, apakah memang ada di kalau Islam lah, karena memang saya Islam. Iya. Apakah ada di Islam itu konsep berpacaran? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Oke, kita mau kaji dari sudut pandang apa lagi? Nah, kalau memang di agama sudah nggak ada, di negara juga nggak ada, jadi apa yang dilakukan? Berarti udah salah dari awal. Iya. Salah dari awal kan? Iya, Kak. Salah dari awal, dan ternyata pelakunya adalah harusnya tokoh yang menegakkan keadilan. Iya. Ya kan? Makin salah lagi. Yang harusnya dia menjadi penegak keadilan, penegak keamanan, justru dia menciptakan hal yang tidak aman untuk masyarakat, apalagi khususnya kaum perempuan. Iya. Oke, setelah selesai kita kaji dari sudut pandang case, kita kaji dari case latar belakangnya tadi ya, sudah dari Divisi Humas Polri tadi tentang pacaran. Selanjutnya, apakah memang ketika berpacaran kultur kita ini harus melakukan hubungan seperti itu? Jadi gini kan, Kak. Kalau masalah pacaran ini kan pacaran kan, Kak. Jadi kalau menurut hawa nafsu gitu, seorang laki-laki kepada perempuan tuh kan hawa nafsunya lebih besar kalau si perempuan ini seksi gitu lah kan, Kak. Berpakaian yang terbuka gitu. Jadi kan ada juga nih perempuan yang pakaiannya tertutup juga menjadi hawa nafsu seorang laki-laki itu gitu. Padahal pakaiannya tuh tertutup gitu, berhijab menutupi dada, tapi masih ada juga gitu perbuatan pelecehan gitu terhadap yang pakai jilbab gitu. Iya, lagi-lagi berdasarkan yang sering di masyarakat ya. Yang sering di masyarakat disampaikan bahwa penyebab utama kekerasan seksual adalah pakaian yang seksi, perempuan yang tidak mampu menjaga marwahnya,
Terus apalagi perempuan yang suka menggoda. Yang sering menjadi titik berat permasalahan itu kaum perempuan. Kenapa seperti itu? Ini yang sering adanya kesalahan berpikir. Kenapa nggak dipertanyakan atau dipermasalahkan dari sudut pandang laki-lakinya? Gimana dari kontrol laki-laki dalam mengontrol nafsunya? Kalau versi Islam udah jelas, perempuan silahkan untuk diperintahkan untuk menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya dengan menggunakan pakaian tertutup, berhijab, ya kan? Nah, dari laki-laki seperti apa? Ketika perempuan sudah menjaga pakaiannya dan menjaga adabnya, maka laki-laki juga harus menundukkan pandangan. Maka kalau memang kita mau kaji dari sudut pandang agama, udah selesai. Ya. Udah harus kita terapkan, ya tidak ada masalah harusnya. Tapi lagi-lagi dalam kultur yang tercipta di Indonesia sering dijadikan perempuan jadi penyebab utama. Nah, di kasus ini mereka ada hubungan mau sama mau. Iya. Ya kan? Awalnya Awalnya mau sama mau. Dan selanjutnya ternyata dikerjain ya. Dipaksa. Dipaksa. Dan disuruh minum pil gitu. Iya, bahkan ketika yang saya baca juga ya, dia itu diperkosa dan ketika itu ketika dia sudah dinyatakan ternyata hamil, dari pihak keluarga tidak mau bertanggung jawab tadi kan? Tidak mau bertanggung jawab, malah dipaksa untuk aborsi. Dan dalam case ini si NW juga sudah coba untuk mencari bantuan. Dia posting di beberapa dia posting di sosmednya juga. Dia memposting gara-gara juga dia kan gini Kak, udah melapor gitu, tapi nggak direspon dan itu diperlambat gitu, malah dibelit-belit gitu sama polisi masalah dia itu gitu. Jadi nggak ada yang menangani. Pas udah terjadinya melebar gitu kan ke sosmed, baru polisi tuh menegakkan keadilan gitu kan, nggak manusiawi gitu. Iya, ada indikasi bahwa keluarga dari si R ya kan? Iya. Keluarga dari R, si pihak laki-laki ya, termasuk keluarga yang cukup kuat dari segi jabatan. Iya, bapaknya ya kan? DPRD katanya, iya. Dan juga ya terlepas dari hal-hal itu, ya harusnya dalam case yang ada, mau siapapun itu ketika dia warga negara Indonesia kan juga harus mendapatkan hak dan kesempatan dalam menegakkan keadilan yang sama. Iya. Ya kan, harusnya tidak ada pandang bulu. Tapi dalam case ini ternyata dipersulit dan segala macam yang terjadi. Dan ternyata lagi NW ini sempat diteror. Iya, diteror. Teror kan? Katanya bukan diteror sih Kak, tapi katanya kayak disantet gitu. Dia dibunyikan kayak bom tapi nggak ada gitu bomnya gitu. Iya, itu kan diteror. Iya. Ya kan, dibuat sampai ketakutan supaya dia mau menuruti apa permintaan si R ini untuk mengaborsi kandungan yang ada di rahimnya, ya kan? Ini dia. Ada banyak kasus yang seperti ini, mungkin inilah salah satu yang naik ke publik. Karena memang dia berani untuk up di sosmed, dia berani speak up, ya kan? Nah, itu salah satu poin utama ketika sudah menjadi korban dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Poin pertamanya harus berani speak up. Tadi kan cara menanggulanginya ya kan? Iya, harus berani speak up, ya kan Ayu nih? Iya Kak. Ketika berani speak up, pilih nih, jangan speak up ke semua orang. Tapi pilihlah orang yang dapat kita yakin kita cerita dengan dia bahwa dia bisa menjadi dapat membantu dan menjadi solusi untuk kita. Berani speak up, jangan speak up ke sosmed juga. Tapi kan Kak, kalau nggak speak up ke sosmed gitu, kalau cerita gitu ke kawan, karena kan kawan ini kadang ada yang bisa dipercaya dengan enggak gitu. Ada yang nanti di depan kita baik dan di belakang kita malah menjelekkan gitu. Kan
Karena ini kan kalau dibilang permasalahannya itu udah permasalahan apa kali gitu. Nggak bagus dipandang gitu kan, jelek kali gitu. Apa bedanya dengan di sosmed? Justru ketika kita post di sosmed, ada banyak anggapan-anggapan orang yang muncul. Misal, ini dia nih caper nih. Oh ternyata dia nih ada sedang mencari pembenaran nih. Karena tidak semua orang melihat dan tidak semua orang bisa yakin ketika ternyata si R ini menurut pandangan orang lain dia baik. Nggak mungkin dia ngelakuin pelecehan seksual. Menurut teman-teman yang lain, oh dari kemarin kayaknya mereka adem ayem nih hubungannya. Mungkin mau sama mau, ini cari sensasi nih. Bisa jadi kan? Iya. Banyak sekali anggapan orang. Justru bisa jadi itu membuat mental breakdown dia. Bisa jadi. Iya. Ya kan? Kalau memang mau di speak up ke sosmed, usahakan speak up-nya itu ke akun yang memang tepat, bukan akun pribadi. Misalnya, ya kalau ke akun pribadi itu tadi muncul anggapan-anggapan miring orang lain. Justru orang lain ngobrol di luar makin macem-macem beritanya. Tapi yang Ayuni baca kan Kak, itu ada juga dia buat kayak Quora gitu kan, tentang iya, dia, Quora. tapi dia bukan nama asli dia gitu. Katanya itu nama untuk anak dia nanti gitu. Itu kata dia menceritakan di situ juga gitu. Jadi nggak semuanya di post di sosmed dia gitu. Ya, di poin itu benar. Tapi seandainya nanti, atau mungkin teman-teman yang lain ada yang telah terjadi nih, sebisa mungkin jangan posting di sosmed pribadi. Dan memang ketika speak up, ini challenge yang cukup berat antara kita malu untuk mengakuinya atau memang kita butuh keadilan untuk diri sendiri, minimal keadilan untuk diri sendiri, ya kan? Dan usahakan ketika memang mau speak up dengan orang yang dipercaya, yang mempunyai power, kekuatan khusus. Misal kita nggak mungkin kan ketika Ayumi mengalami masalah, nggak mungkin Ayumi cerita ke junior yang nggak ada guna. Ya kan, pasti cerita dengan senior atau alumni yang dia punya power. Kita butuh hal-hal yang seperti itu. Kita tuh nggak bisa hanya sekedar cerita, mengeluarkan unek-unek atau mengeluarkan aduh aku begini-begini, hanya sekedar curhat tuh nggak bisa. Kalau memang kita mau solusi, ya kita harus paham kita sedang cerita ke siapa, kita menginginkan apa dari orang yang sedang kita ajak cerita. Ya Kak. Jadi gini kan Kak, kita balik lagi nih ke oknum polisi tadi nih. Dia ini, oknum ini di penjara selama 5 tahun, ya kan Kak. Sedangkan apa yang dia perbuat itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi, yang dia perbuat tuh nggak sesuai gitu. Menurut Kakak tuh gimana gitu tanggapannya? Yang menurut Kakak bisa nggak sih lebih besar lagi gitu hukuman yang diberikan gitu? Karena menurut Ayun itu nggak sesuai. Dia udah membuat orang lain depresi, tertekan, sampai mengakhiri hidupnya gitu. Oke, kalau saya mau bahas dari sudut pandang saya adalah perempuan tulen, saya pasti bakal berontak habis-habisan. Ini nggak adil nih, dia udah kehilangan nyawa, dia udah begini. Tapi ternyata ada kan landasan hukum yang mengaturnya. Kita turutlah dengan aturan hukum yang sudah ada. Saya yakin dan percaya pihak penegak hukum, karena sudah dihujat dan dihabisi oleh banyak masyarakat Indonesia, penegak hukum udah cukup adil, saya pikir hingga saat ini. Ya positive thinkingnya lah ya kan, gimana mengenai pembagian atau deal-dealan mereka di belakang, ya wallahu a'lam, kita nggak bisa tahu. Tapi sejauh ini untuk 5 tahun saya pikir ketika memang itu kebijakan dari pihak hukum, ya berarti itulah yang sebaik-baiknya. Dengan case yang ada juga dan realita yang ada, dia kan udah dihujat sama masyarakat seluruh Indonesia kan, dan dia udah kehilangan karirnya. Secara sanksi sosial dia udah terbunuh karakternya. Selesai, nggak ada lagi
citra baik dia ketika saat itu juga semua orang menghujatnya karena foto dia kan berkeliaran di mana-mana, ya kan? Ya kak. Sumpah serapah masyarakat Indonesia ini luar biasa. Banyak udah terjadi seminggu belakangan ini aja kan langsung viral, Iya. ya kan? Bahkan yang ibu-ibu aja, ih kurang ajar nih, ini siapa nih Iya. begini-begini. Polisi memang gak ada yang benar, rusak lagi Iya. instansinya, ya kan? Seperti itulah kira-kira. Ya dia kan sebagai penegak keadilan dengan kak, jadi kayak nggak cocok gitu, nggak pantas dia untuk. Penegak keamanan dia sih tepatnya. Iya. Jadi ini kan kak, jadi ke perempuan lain ya kan kak. Perempuan itu berperan sebagai apa sih sampai untuk kedepannya itu gimana gitu? Untuk membedakan laki-laki dengan perempuan itu perannya tuh membedakannya itu di mana gitu? Oke, secara peran kita harusnya paham dengan peran perempuan. Secara kodrat ya, ada 4 tuh. Apa aja coba? Kodratnya perempuan itu kodratnya menstruasi ketika dia masih remaja, ya kan? Ya. Melahirkan, mengandung, dan menyusui. Ini secara kodrat. Secara peran silahkan perempuan itu bebas mau berperan di karir apapun, di bidang apapun, selama dia merdeka dan tidak merasa terbebani dengan peran dan karir yang dipilihnya. Seperti itu. Nah, terlepas lagi ketika dia mengambil peran di bidang apapun, dia juga harus sadar kodratnya sebagai perempuan dan sadar memposisikan dirinya sebagai perempuan. Kita nih kan perempuan nih kan Ayu nih. Iya kak. Silakan. Ayu nih mau berkarir sebagai apapun silahkan. Saya berkarir di bidang fashion ya, bisa bebas-bebasnya. Gak ada batasan tertentu untuk peran perempuan. Silahkan berperan di ranah domestik ataupun ranah publik. Silahkan. Tidak ada batasan apapun. Yang penting tetap berpatok kepada ajaran agama Islam. Seperti itu. Jadi gini kan kak, kita kan sama-sama perempuan nih. Ayu ini perempuan, kakak Ya. perempuan, terus korban juga perempuan. Jadi menurut pandangan kakak nih, sebagai perempuan, dengan terjadinya kejadian NW ini, gimana sih perasaan kakak gitu? Kalau kita mau bahas perasaan, karena perempuan memang cenderung kepada perasaan ya kan. Ketika ada kaum perempuan yang tersakiti dan menjadi korban seperti saat ini, kita turut sedih juga. Kok bisa-bisanya seperti ini kejadiannya? Kok bisa-bisanya sebagai perempuan si NW ini, sebagai perempuan dia putus asa dan hingga mengambil keputusan seperti itu? Pasti kita sedih. Ya. Dan jengkel pasti dengan si pelaku ya kan. Iya, emosi. Kurang ajar nih, ini begini. Pasti ada seperti itu. Kalau menurut hati kecil kita memberontak nih. Tapi ternyata kita juga harus sadar ada pergaulan bebas di situ kan. Sisi kesalahan dia Sisi juga. kesalahannya juga. Jadi silahkanlah menjadi perempuan yang mau seperti apa. Tapi usahakan untuk menjadi perempuan yang benar-benar paham perannya itu di bidang apa, kodratnya itu apa. Menjadi perempuan yang berkualitas lah. Berkualitas kan banyak ya kan definisinya. Misalnya dengan apa Ayu nih? Perempuan berkualitas. Sebagai kuadrat perempuan tuh harus diayomi gitu. Dikasihi, bukan cuma dijadikan sebagai hawa nafsu doang gitu. Ya. Dan perempuan tuh juga harus sebagai, bukan berarti perempuan tuh harus di belakang terus. Bisa jadi kepemimpinan juga gitu. Bisa berontak Yang menjadi dengan pemimpin. dengan sendirinya gitu. Iya. Kalau memang dari makna menjadi perempuan yang berkualitas, minimal dia harus cerdas, paling tidak pintar atau pintar-pintar, supaya tidak ambil keputusan yang salah dan singkat, ya kan? Ya. Dan ketika kita sudah
cerdas, kita juga diiringi dengan sikap yang bijaksana. Kita paham harusnya apa yang mau kita pilih, apa yang mau kita ambil, dan apa yang mau kita laksanakan. Dalam hal mempunyai komunikasi misalnya, dalam komunikasi dengan rekan pria juga harusnya juga seperti itu. Ya tidak seperti menggoda, nah intonasinya misalnya, ya bersikap sewajarnya lah sebagai perempuan. Ya kan? Ya, jadi menurut kakak kita ini sebagai perempuan gitu lebih menjaga jarak gitu sama laki-laki atau gimana kak? Kalau menjaga jarak konteksnya luas ya. Iya. Tapi silahkan untuk memposisikan diri sebagai perempuan yang memang mampu menjaga marwah. Pasti kita paham nih, setiap orang punya marwahnya masing-masing, punya harga diri masing-masing. Silahkan untuk menjadi perempuan yang berkualitas, tapi nggak harus menjaga jarak. Kita nggak bisa deket-deket nih 10 meter 10 meter tuh nggak bisa. Iya. Ya sewajarnya lah ya kan. Iya, karena satu sisi kan kita juga lebih kurang itu membutuhkan seorang laki-laki gitu kan kak. Ya, kita tetap punya interaksi dalam keseharian juga pasti bakal ada interaksi dan komunikasi kan. Membutuhkan seorang laki-laki, ya. Oke kak, mungkin sampai sini aja bincang-bincang kita malam hari ini. Jadi terima kasih banyak udah mengisi podcast kami. Jadi untuk mungkin saran dari saya gitu tentang cerita NW ini. Jangan pernah memandang seseorang itu dari seragamnya. Jangan juga dari jabatannya, karena semua orang yang memiliki jabatan dan seragam itu nggak selamanya bisa bertanggung jawab dan tidak memiliki attitude ataupun akhlak sama dirinya sendiri gitu. Jadi untuk perempuan juga terutama ya, jangan terlalu percaya dengan omongan laki-laki ya, karena kan manis kalian kak, ngelebihi gula gitu. Korban nggak? Korban. Jadi jangan terlalu percaya dengan omongannya, sedangkan belum tentu juga dia jodoh kita, apalagi kita harus merendahkan diri kita gitu, apalagi mengasih kehormatan kita ke dia, padahal belum tentu kita sama-sama terus sama dia gitu. Jadi mungkin ada tambahan saran dari kakak. Oke, itu ya tadi menurut pandangan Ayu nih, bener nih. Silakan nanti untuk di highlight nih apa poin-poin menurut Ayu nih ya kan. Nah kalau dari saya mungkin dalam kasus ini silakan untuk benar-benar menjadi perempuan yang berkualitas. Silakan berperan sebagai apapun, dimanapun, di ranah apapun. Jadilah perempuan yang berkualitas, karena kita ini berharga ya kan. Dan juga poin utamanya adalah silahkan untuk memanusiakan manusia, siapapun Anda, seragam apapun, aktivitasnya apapun. Poin pentingnya memanusiakan manusia. Mungkin itu aja deh. Ya, kasih kak. Mungkin itu aja yang bisa kami bincang-bincangkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.